Pemkot Kediri Podcast hari ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, Bapak Zaki Zamani, SSTP MM. Beliau ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A P2KB. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Keke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak perjalanan ke sini, ke studio kami? Alhamdulillah lancar, Kota Kediri kan anti macet ya. Anti Anti macet. macet, jadi alhamdulillah cuma 5 menit dari kantor tadi ke Dinas Kominfo. Wah, cepat sekali ya Pak. Ya, itu naik motor. Iya Pak, bisa dijelaskan DP3A P2KB itu apa sih Pak? Ya, DP3AB itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Kebetulan kami di bidang perlindungan perempuan dan anak. Jadi yang tupoksinya salah satunya adalah melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak. Yang saat ini kan lagi marak, kemarin beberapa waktu yang lalu viral, ada anak Kediri menjadi korban kekerasan, balita yang sampai dengan meninggal itu. Itu salah satu tupoksinya mencegah terjadinya hal-hal demikian. Gitu Mbak Keke. Baik, kalau gitu langsung masuk ke pertanyaan saja ya Pak ya. Boleh. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi dan tren pernikahan dini di Kota Kediri saat ini? Apakah ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, naik atau mungkin turun Pak justru? Alhamdulillah mulai dari tahun 2024 kita trennya sudah menurun. Akan tetapi belum sampai zero ya. Belum sampai zero, masih banyak terjadi perkawinan anak atau pernikahan dini ya yang terjadi di Kota Kediri. Karena undang-undang kita, pernikahan, undang-undang perkawinan pernikahan itu adalah dibatasi umurnya adalah 19 tahun. Jadi ketika kurang dari 19, negara itu tidak mengizinkan orang untuk menikah kecuali ada dispensasi dari pengadilan agama. Nah, salah satu bentuk kekerasan terhadap anak itu adalah apabila terjadi perkawinan anak atau pernikahan anak. Siapa sih anak? Anak itu adalah seseorang yang kurang dari 18 tahun termasuk bayi di dalam kandungan. Jadi ketika ada anak usia 18 tahun mau menikah itu tidak diizinkan oleh negara. Nah, makanya perlu ada dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Itu Mbak. Kalau biasanya nih Pak, selama ini yang terjadi itu faktor apa saja sih Pak yang melatar belakangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur ini di Kota Kediri? Ya, Kota Kediri angkanya cukup tinggi nih. Dengan hanya 3 kecamatan, kita setiap tahun kurang lebih sekitar 40 anak yang mengajukan dispensasi kawin. Nah, trennya seperti apa? Trennya sudah menurun, akan tetapi masih cukup tinggi. Jadi tahun 2025 kemarin sampai dengan bulan Juli ada 25 anak yang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Untuk tahun 2026 dari Januari sampai Juli itu kita turun saat ini menjadi 20, jadi turun 5% ya. 5% yang mengajukan perkawinan anak dispensasi kawin itu. Kalau dispensasi kawin itu bisa dikeluarkan itu kalau terjadi apa Pak? Dispensasi kawin itu apabila ada seseorang, lelaki atau perempuan yang mengajukan perkawinan. Karena batas usia perkawinan itu sesuai undang-undang pernikahan itu adalah usianya 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika kurang dari 19 tahun, mereka mengajukan dispensasi ke pengadilan agama untuk yang muslim, pengadilan negeri bagi yang non-muslim. Nah, di dalam proses pengajuan dispensasi kawin itu, teman-teman dari pengadilan agama itu ada peraturan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa semuanya wajib menjalani bimbingan konseling dulu sebelum mengajukan ke pengadilan. Jadi nanti dari kami di DP3A P2KB di bidang kami perlindungan perempuan anak itu akan melakukan konseling. Kita punya lembaga namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di situ nanti akan dikonseling untuk para calon pengantin nanti yang kurang umur, kurang usia. Itu mulai laki-lakinya maupun perempuannya. Itu semua akan dikonseling, kami ada psikolog yang menangani itu. Ataupun misal keluarga yang ingin bagaimana mengasuh anak yang baik, itu bisa juga menjalani pembelajaran di edukasi di Puspaga kita. Berarti konselornya ini selain terdiri dari psikolog, dari internal di P3A P2KB juga ya Pak? Betul.
Jadi kami ada tenaga ahli psikolog yang standby di Puspaga. Jadi dan itu gratis Mbak, semuanya Oh, kita gratis ya, berikan Pak? gratis. Dan kita ada beberapa konselor juga yang ada di dalam Puspaga itu. Jadi apa ketika mungkin, ya ini sekalian nggak fokus pernikahan aja ya. Jadi ketika ada keluarga yang mungkin tidak bisa menangani cara mengasuh anaknya, atau mungkin anaknya itu kecanduan gadget, atau anaknya itu tidak punya motivasi belajar, itu bisa dikonsultasikan ke Puspaga, nanti akan kami jadwalkan konseling dan kita, intervensi apa yang perlu dilakukan agar anaknya mungkin bisa mau sekolah lagi, atau mungkin punya semangat, rajin belajar dan mungkin mengurangi kecanduan gadgetnya, itu bisa di Puspaga itu. Ya, itu keren sekali sih Pak, Puspaga itu, karena Iya, memang sebelum menikah itu kan tentunya banyak sekali persiapannya ya Pak ya, tidak hanya soal materi maupun fisik, tapi secara pemikiran juga perlu dipersiapkan. Lalu Pak, ada nggak sih Pak dampak dari pernikahan dini ini Pak? pastilah, pasti ada dampaknya. Yang pertama adalah, anak-anak yang mengajukan perkawinan anak itu, rata-rata itu kan memang belum siap untuk menikah. Yang kita temukan kasus yang ada di Kota Kediri itu usia paling kecil 13 tahun, paling besar, 17 tahun, sampai dengan 18 ada yang mengajukan untuk perkawinan anak. Nah, dan beberapa kasus yang telah kita temukan itu banyak masalahnya. Yang pertama yang pasti itu adalah satu putus sekolah. Pasti. Pasti anak yang melakukan perkawinan itu biasanya putus sekolah. Iya. Agak susah dia kalau belajar kembali di sekolah formal. Ya semoga bisa ke sekolah yang non formal, mungkin melalui PKBM. Itu yang pertama putus sekolah. Kemudian dia kalau melakukan perkawinan itu ada resiko. Resiko apa? Resiko kematian ibu dan anak apabila kondisinya hamil. Karena dia masih kecil, ada potensi yang sangat tinggi, ada kejadian itu. Kita sudah temukan bahwa anaknya lahir meninggal, atau setelah lahir beberapa hari meninggal, itu sudah. Kemudian bisa stunting, anaknya itu kalaupun sehat akhirnya kondisinya stunting, jadi pertumbuhannya kurang bagus. Karena anak-anaknya tadi, anak yang ibunya yang melahirkan tadi, itu kondisinya kan sebenarnya dia masih butuh nutrisi ya, karena dia masa pertumbuhan, akhirnya nutrisinya dibagi dengan anaknya yang bayi itu, akhirnya menyebabkan nutrisinya tidak bisa maksimal. Kemudian bahaya KDRT. KDRT, banyak kejadian kita temukan pasangan-pasangan anak ini akhirnya KDRT dan bercerai. Kenapa? Banyak alasannya. Yang pertama, emosionalnya mereka memang belum cukup ya, dia masih belum matang. Dia kan kalau dari psikolog atau ahli psikologi itu kan masa remaja itu kan prefrontal cortex-nya belum tumbuh, sehingga mereka secara emosi belum bisa berpikir secara jernih dan terkesan atau impulsif, dia keputusannya impulsif, itu. Nah, ketika mereka tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya kan korbannya adalah pasangannya. Dia dipukul dan sebagainya, atau mungkin dengan kekerasan yang lain, minimal kekerasan verbal. Apalagi ketika itu pasangan usia anak yang, mohon maaf yang kita temukan itu pernah 13 dengan 14 tahun. Oh, Jadi laki-lakinya itu usia 13 tahun, yang perempuannya itu 14 tahun. Nah, anak seusia itu untuk mencari nafkah kan juga sulit ya Pak. susah. Ya ada, tapi kan pilihan pekerjaannya tidak banyak. Nah, mereka akan kembali ke pekerjaan-pekerjaan yang kurang kurang pantas lah, dalam arti tidak sesuai dengan usia mereka. Contoh, mohon maaf, mungkin menjaga angkringan, yang kerja sampai dini hari, kemudian usianya memang masih segitu, kan memang harusnya dia istirahat, dia harus bekerja. Nah itu, atau mungkin di pekerjaan-pekerjaan yang kurang pantas, mohon maaf, jadi pendamping hiburan di hiburan malam gitu, seperti itu banyak kita temukan. Nah, ketika kondisi ekonominya kurang, biasanya kan orang juga bawaannya emosi. Nah, setelah itu ujungnya akan bercerai. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa pasangan usia anak itu
50%-nya akan bercerai di 1 tahun pertama. Itu sudah ada penelitian hal itu. Jadi ketika ada anak itu dikawinkan di usia anak itu dalam waktu 1 tahun, itu akan bercerai. Itu sudah ada penelitian yang mengatakan itu, Mbak. Jadi dampaknya sangat-sangat luar biasa, mulai dari putus sekolah, kemudian ekonominya, KDRT, dan akhirnya ujung-ujungnya kembali lagi perceraian. Dan kembali lagi ke orang tua ya Pak Orang tentunya. tuanya, oke. Berarti kematangan psikologi seseorang itu baru matang di usia 19 tahun ya Pak? Usia dewasa. Usia dewasa itu secara teman-teman dari psikologi itu ketika mereka sudah dewasa, itu sudah mulai terbentuk. Nah, kalau secara aturan idealnya adalah usia menikah itu adalah untuk laki-laki adalah 25 tahun, untuk perempuan adalah 21 tahun. Idealnya. Ya, idealnya. Akan tapi batas minim negara itu mengatur untuk keselamatan semua calon itu adalah usia 19 tahun. Gitu. Ya, baik. Lalu kalau upaya yang dilakukan di P3A P2KB ini Pak untuk terus menekan supaya angka pernikahan dini di Kota Kediri terus menurun ini apa Pak? Ya, kita masif sosialisasi masif mulai ke sekolah, ke kelurahan, kemudian melalui media cetak, online, dan mungkin bisa melalui ini podcast ini nanti bisa tersebar bahwa bahaya perkawinan anak. Ya, perkawinan anak yang di Kota Kediri mungkin berbeda dengan daerah lain ya, karena masing-masing daerah itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Ada daerah yang sudah SMP itu memang budayanya dinikahkan, ada daerah tertentu itu kalau sudah lulus SMA atau mungkin SMA itu sudah dinikahkan, itu kan memang ada. Tapi kalau khusus untuk Kota Kediri kasusnya berbeda. Kita 75-85% itu rata-rata pemohon dispensasi kawin atau pemohon perkawinan ini keadaan kondisinya kalau nggak hamil ya sudah melahirkan, atau kalau laki-laki menghamili pasangannya akhirnya mengajukan untuk menikah dengan pasangannya. Jadi ketika angka anak-anak itu tidak sampai dengan tidak hamil, itu insya Allah tidak terjadi perkawinan. Nah, pintu masuknya apa? Pintu masuknya pacaran. Ya, makanya kita kemarin mulai tahun ini kami sosialisasi ke seluruh sekolah untuk mencegah anak-anak untuk tidak berpacaran dulu sebelum mereka dewasa. Nah, tapi ketika memang mereka masa remaja itu kan mulai suka dengan lawan jenis ya, itu harus bersyukur seorang orang tua yang memiliki anak yang sudah kelihatan menyukai lawan jenis itu harus berkata alhamdulillah kalau muslim. Karena anaknya normal. Di tengah gempuran informasi LGBT yang begitu marak, mereka masih suka dengan lawan jenis. Akan tetapi kami sarankan untuk membatasi anak-anak itu. Boleh suka, tapi tidak untuk berpacaran dulu. Karena secara emosional mereka juga belum siap, kemudian mereka ketika ada tekanan itu mereka nanti impulsif dan lain sebagainya. Efeknya sangat banyak, mulai mungkin nanti semangat belajarnya kurang, kemudian akhirnya prestasinya menurun, dan lain sebagainya. Yang paling kita khawatirkan adalah tidak bisa menjaga pergaulan, akhirnya kebablasan, terus akhirnya hamil, akhirnya memohon untuk dikawinkan. Berarti ini menjadi pesan juga bagi orang tua ya Pak ya, kalau Orang tua. ya suka boleh, tertarik dengan lawan jenis boleh, tapi tidak terburu-buru pacaran. Iya, jadi suka itu memang wajar ya, karena kodrat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, itu memang berpasang-pasangan, ada laki-laki perempuan, ada siang dan malam, seperti itu. Jadi ketika mereka suka itu orang tua itu harus betul-betul bersyukur, oh alhamdulillah anaknya normal. Nah, tapi kalau tidak suka itu yang harus berbahaya, malah berbahaya. Nanti khawatirnya malah suka dengan yang lainnya, itu yang tidak kita inginkan. Baik. Lalu ada pesan nggak sih Pak untuk para Gen Z ini supaya mereka bisa merencanakan pernikahan dengan matang dan tidak terburu-buru? Ya,
Kepada teman-teman adik-adik yang Gen Z, saat ini mereka kan masih remaja atau mungkin belum dewasa, itu fokus pada masa depannya. Belajar, kalau Pak pelajar, belajar dengan giat, belajar dengan rajin, karena saya masih percaya bahwa salah satu pintu untuk merubah nasib itu adalah melalui jalur pendidikan. Jadi ketika pendidikannya baik, insya Allah dia nanti masa depannya juga baik, peluangnya juga baik. Dan pemerintah itu saat ini banyak program-program yang ditujukan untuk anak-anak agar selalu mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Nah, ketika mereka sudah fokus belajar, mereka akhirnya keinginan untuk, mohon maaf, untuk berpacaran itu mungkin bisa dikesampingkan dulu, ditunda dulu ketika mereka sudah dewasa dan sudah bisa berpikir secara jernih, emosionalnya matang, sehingga apapun yang menjadi keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sudah masih kecil, masih remaja itu sudah berpacaran, ya bahaya ke depan akan menanti. Jadi harus betul-betul berhati-hati dan bisa berpikir dengan baik dan lebih dekat dengan orang tuanya. Yang jadi masalah itu terkadang anak-anak yang berpacaran itu mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga mereka mencari perhatian atau mendapatkan perhatian dari orang lain yang mereka anggap lebih baik. Bahkan kadang-kadang ada orang dewasa yang memanfaatkan itu. Itu yang berbahaya. Bahaya sekarang itu namanya grooming, itu dari orang dewasa memanfaatkan perhatian-perhatian yang awalnya baik padahal sebenarnya dia punya niat yang buruk. Jadi harus betul-betul berhati-hati anak-anak sekarang. Iya, berarti harus mulai lebih terbuka dengan orang tua ya, Pak? Harus. Karena kan ada nih anak yang mungkin mau cerita itu takut atau mungkin malu gitu, Pak, sama orang tua ya, Pak? Iya, itu tugas orang tua bagaimana mendekatkan diri ke anaknya. Karena informasi anak-anak sekarang kan informasi tanpa batas ya, Mbak. Tanpa batas, mereka bisa mencari sendiri informasi itu, tidak perlu bertanya dengan orang tua. Akhirnya mereka mencari informasi, ketika mereka mendapatkan informasi dari orang lain yang kurang bagus, itu akan membahayakan diri mereka. Makanya harus wajib dengan orang tua, dan orang tua harus dekat dengan anak. Jangan sampai anak-anak mereka menjadi korban kekerasan, baik itu fisik atau verbal, psikis, penelantaran. Nah, itu yang akan membuka pintu juga untuk mereka tidak nyaman di rumah, akhirnya dia lebih suka main dengan kawan-kawannya sampai tengah malam, akhirnya kebablasan. Itu yang berbahaya. Iya, jadi pagar pertama itu adalah rumah. Pagar pertama adalah orang tua, jadi rumahnya, kalau di rumahnya mereka aman, nyaman, mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang cukup, mereka tidak akan mencari perhatian atau kasih sayang di luar. Mereka cukup mendapatkan dari orang tuanya. Gitu, Mbak. Iya, sepakat sih, Pak, saya. Jadi dari obrolan kita hari ini saya simpulkan bahwa pernikahan itu bukan soal cinta ya, Pak, tetapi juga ada kesiapan dan tanggung jawab yang menanti. Betul. Nggih, terima kasih Bapak Zaki Terima Zamani. kasih banyak, Mbak.